Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mepji Astuti dari kelas A, NIM A210190034. Ingin menjelaskan mengenai akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama yaitu pengertian akuntansi perusahaan jasa. Perusahaan jasa merupakan perusahaan yang memiliki kegiatan utamanya yaitu memproduksi produk tidak berwujud, yaitu memberikan pelayanan jasa dengan tujuan mencari laba. Perusahaan jasa memberi layanan jasa kepada masyarakat dan sebagai imbalannya perusahaan memperoleh penghasilan. Penghasilan tersebut bersumber dari penjualan jasa yang dilakukan. Untuk memberikan layanan tersebut diperlukan biaya baik untuk perlengkapan yang diperlukan untuk memberikan pelayanan jasa. Berikutnya yaitu proses kegiatan perusahaan jasa. Tahap pertama yaitu tahap pencatatan. Di dalam tahap pencatatan terdapat beberapa bukti-bukti dasar dalam pencatatan. Yang pertama yaitu bukti transaksi atau bukti pencatatan. Bukti pencatatan yang ada di dalam perusahaan antara lain faktur, kwitansi, cek, nota kontan, nota kredit, nota debit, dan memo. Adapun yang dimaksud dengan faktur yaitu transaksi penjualan atau pembelian yang dilakukan secara kredit. Untuk kwitansi yaitu bukti transaksi untuk pembayaran jumlah uang. Sedangkan cek yaitu membayar transaksi menggunakan jasa giro. Untuk nota kontan yaitu bukti transaksi jual beli yang dilakukan secara tunai. Nota kredit yaitu bukti mengkredit akun tertentu kepada langganan atau retur penjualan. Nota debit yaitu bukti mendebit akun tertentu kepada langganan. Contohnya retur pembelian. Serta memo yaitu catatan dalam perusahaan. Bukti pencatatan di atas dianalisis untuk mengetahui rekening yang dicatat sebelah debit dan rekening sebelah kredit. Pencatatan transaksi ke sebelah debit dan kredit berarti menunjukkan adanya penambahan atau pengurangan terhadap rekening atau perkiraan terhadap akun. Untuk mengetahui analisis transaksi terhadap perubahan suatu rekening dapat dilihat dalam tabel berikut. Yang dapat dilihat yaitu rekening atau perkiraan. Yang pertama ada aktiva atau harta, yang kedua ada akumulasi penyusutan aktiva tetap, yang ketiga ada kewajiban atau utang, yang keempat ada modal atau ekuitas, yang kelima pengambilan privilege pemilik, yang keenam ada pendapatan, dan yang terakhir ada beban atau biaya. Dilanjut dengan jurnal. Kegiatan menjurnal ini merupakan kegiatan pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkecil resiko kesalahan dalam pencatatan. Jurnal merupakan catatan pertama dalam siklus akuntansi. Seluruh transaksi keuangan dicatat dalam jurnal. Jurnal memiliki beberapa fungsi yang antara lain untuk yang pertama yaitu fungsi mencatat, artinya mencatat setiap terjadinya transaksi keuangan. Yang kedua, fungsi historis, artinya mencatat transaksi keuangan sesuai dengan urutan kejadian atau kronologis. Yang ketiga yaitu fungsi analisis. Jurnal merupakan hasil analisis dari petugas akuntansi. Yang keempat ada fungsi instruktif, artinya memberikan penjelasan secara jelas. Yang terakhir ada fungsi informatif, artinya memberikan penjelasan secara jelas. Berikutnya ada buku besar. Buku besar adalah proses memindahkan catatan dari jurnal ke buku besar atau memindahkan dari kolom debit ke jurnal buku besar sebelah debit dan memindahkan kredit ke jurnal buku besar sebelah kredit. Tahapan berikut yaitu tahapan pengiktisaran. Dalam tahapan pengiktisaran ini terdapat beberapa akun. Yang pertama ada neraca sisa. Neraca sisa merupakan sisa dari buku besar yang dipindahkan ke dalam neraca sisa. Antara lain yaitu akun atau aktiva,
atau harta yang bersaldo normal debit. Tetapi untuk rekening akumulasi penyusut aktiva tetap bersaldo normal kredit. Yang kedua yaitu akun atau rekening kewajiban atau utang bersaldo kredit. Yang ketiga ada akun rekening ekuitas atau modal bersaldo normal kredit, tetapi untuk rekening privé bersaldo normal debit. Akun atau rekening pendapatan bersaldo normal kredit, akun atau rekening beban bersaldo normal debit. Berikutnya ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian merupakan sebagai ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan atau memperbaiki saldo akun-akun ke saldo yang sebenarnya pada akhir suatu periode. Dalam jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan data proses di akhir periode. Saldo-saldo yang terdapat dalam neraca sisa yang biasanya memerlukan jurnal penyesuaian antara lain yang pertama ada pemakaian perlengkapan, untuk yang kedua ada pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima, yang ketiga ada beban atau beban yang masih harus dibayar, yang keempat ada pendapatan atau pendapatan yang diterima di muka, yang selanjutnya ada beban dibayar di muka, dan ada kerugian piutang atau piutang yang tidak tertagih. Yang terakhir ada aktiva tetap, penyusutan aktiva tetap ya. Selanjutnya kertas kerja. Kertas kerja merupakan lembaran yang berlajur-lajur sebagai media pencatatan neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, dan untuk mengiktisarkan semua data akuntansi sehingga dapat memberikan gambaran mengenai laba atau rugi perusahaan, saldo akhir harta, kewajiban, dan modal yang disusun secara logis. Dan dengan demikian, fungsi dari kertas kerja antara lain sebagai berikut. Kertas kerja berguna sebagai alat bantu untuk mempermudah proses penyusunan laporan keuangan. Yang kedua ada kertas kerja berguna sebagai alat bantu dalam proses penutupan akun buku besar. Selanjutnya ada jurnal penutup. Jurnal penutup adalah ayat jurnal yang mengenalkan saldo perkiraan sementara. Jika perusahaan ingin mengetahui laba atau rugi usaha selama satu periode. Sumber penyusunan ayat jurnal penutup berasal dari kertas kerja kolom rugi laba. Selain akun pendapatan dan beban, akun privé atau pengambilan pribadi serta laba atau rugi juga termasuk yang harus ditutup. Selanjutnya, neraca saldo setelah penutupan buku. Setelah membuat ayat jurnal penutup dan postingnya, tahap berikutnya dalam siklus akuntansi adalah menyusun neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan buku adalah suatu daftar yang berisi saldo-saldo rekening buku besar setelah perusahaan melakukan penutupan buku. Tujuannya supaya aktiva atau harta, kewajiban atau utang, dan modal selalu dalam keadaan seimbang sebelum perusahaan memulai pencatatan pada tahun atau periode berikutnya. Untuk yang terakhir ada jurnal pembalik. Jurnal pembalik, kenapa bisa disebut jurnal pembalik? Karena jurnal tersebut merupakan kebalikan dari jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Namun, akun dan jumlah yang dicatat dalam jurnal pembalik sama dengan jurnal penyesuaian yang telah dibuat, tetapi letaknya terbalik. Akun dan jurnal yang semula di debit dicatat di kredit, dan sebaliknya akun dan jumlah yang semula di kredit dicatat di debit. Pembuatan jurnal pembalik tidak menjadi suatu keharusan, jadi boleh dibuat dan boleh juga tidak dibuat. Sekian penjelasan saya mengenai akuntansi perusahaan jasa. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.